bahwa terbentuknya tempe itu sendiri itu muncul karena proses pembuatan tahu yang kayak nggak sengaja gitu. Tempe bukan berasal dari bahasa Tiongkok atau apapun, tetapi bahasa Jawa kuno, yaitu. Nah, halo semua, kenalan aku Kano Joshi di video Wibu Cari Tahu. Di Wibu Cari Tahu kali ini tuh mau ngebahas salah satu topik yang kemarin rame di memekan, yaitu apa? Sesuai judul thumbnail, tempe goreng. Tapi kali ini tuh aku akan ngebahas sejarah singkatnya dari tempe. Kenapa ada tempe, dari mana itu tempe, apakah perlu kita tahu, tapi ya nggak perlunya apa nggak itu terserah. Cuman mungkin video ini berdurasi pendek karena informasi yang aku dapatkan juga tidak terlalu banyak ya. Jadi langsung aja kita mulai di Wibu Cari Tahu episode ke-9, sejarah singkat tempe. Iya. Kita mulai dulu dari apa itu tempe. Ya, semua orang udah familiar ya, terutama untuk orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia sudah familiar dengan tempe. Apa sih tempe? Tempe itu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi dan warnanya putih seperti ini. Dan biasanya itu dijadikan berbagai macam masakan, mulai dari tumis, mulai ya banyak, tergantung variasi, ada bacem juga, ada goreng, tempe goreng tentunya yang jadi meme kemarin. Dan kayaknya sedikit lah orang Indonesia yang tidak mengenal tempe ini, mungkin kayak pelosok sekali atau sulit menjangkau tempe, bisanya seperti itu, atau distribusi tempenya nggak sampai ke daerah-daerahnya dia. Tapi aku yakin banyak orang Indonesia itu pasti sudah pernah makan tempe. Masuk aja ke sejarah tempenya. Pada mana sejarah tempe itu sebenarnya sempat dimention pada sejarah manuskrip tua yang ditulis 1800-an, ada Serat Centini namanya. Di situ tuh banyak mention soal budaya-budaya lokal Indonesia dan itu berbahasa Jawa itu. Dan mention tempe ini kalau nggak salah, aku nggak tahu, lupa jilid keberapa, ketiga atau keberapa. Di situ tuh dikisahkan perjalanan Mas Cebolang dari Candi Prambanan menuju Pajang dan mampir di Dusun Tembayang, Kabupaten Klaten. Dijamu makan siang oleh Pangeran Bayan. Salah satu lauknya itu adalah brambang jahe santan tempe. Jadi ceritanya si siapa namanya tadi, Mas Cebolang ini tuh dari Candi Prambanan kan perjalanan, terus mampir di sebuah tempat dan orang situ tuh langsung kayak ayo silakan, seperti biasa orang Indonesia menjamu tamunya seperti apa. Dan disitulah nama tempe itu disebutkan, yaitu dari lauknya itu tadi apa namanya, brambang jahe santan tempe. Santan memang udah lengkap juga di Indonesia, apalagi tempe gitu sendiri. Dan ya itulah ya, kalau kita mengutip dari manuskrip Jawa, manuskrip atau kisah-kisah Jawa yang tertulis, dan kali ini aku akan sedikit nge-mention yaitu dari artikelnya Historia, tentu saja banyak Historia. Dan Historia itu sendiri aku udah ngerangkum sedikit-sedikit dari kutipan-kutipan atau kayak ya sepenggal-sepenggal 1-2 kata dari aja. Sepenggal 1-2 kata dari ya sepenggal beberapa kata itu dari orang-orang hebat yang meneliti sejarah, meneliti pangan. Kita mulai dulu dari salah satunya, yaitu bernama Rumpius. Beliau ini adalah seorang naturalis Jerman. Dia ini sejarawan juga, ilmuwan juga, peneliti juga. Bisa dikatakan ilmuwan apa enggak ya beliau ini? Tapi kita sebut aja sejarawan atau naturalis dari asalnya Jerman. Dia tuh pernah menulis seperti ini.
Orang Tionghoa itu tidak mengolah kedelai menjadi tempe, tetapi mengolah biji kedelai hitam menjadi tepung sebagai bahan baku tahu dan laksa. Karena produk olahan kedelai yang dinamai pasti diawali dengan huruf tau. Atau biasanya itu ada kayak taucu, taufu ya, kalau kita Indonesia nyebutnya tahu gitu kan. Kalau kita simpulkan dari keterangannya beliau ini, beliau itu menduga kayak ya di Jawa itu sendiri itu kemungkinan tempe itu sudah ada dari sebelum orang Tiongkok itu ngebawain tahu ke Nusantara. Karena kalau memang dia itu olahan dari Tiongkok atau olahan Cina, maka namanya akan dari Tao, tapi tidak ada sejarah mengatakan bahwa tempe itu kayak asalnya Tao. Berarti kan kemungkinan tinggi bahwa tempe itu bukan juga berasal dari Cina, asumsinya seperti itu. Dan mengutip lagi dari salah satu sejarawan, yaitu Ong Hok Ham, dalam Tempe Sumbangan Jawa untuk Dunia. Penemuan tempe berhubungan erat dengan produksi tahu di Nusantara, di Jawa tentunya, karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Dan tahu sendiri dibawa dari Tiongkok oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17. Ya, aku sebenarnya sudah pernah ngebahas sejarah tentang tahu itu sendiri di video yang terpisah, mungkin bisa dicek. Kalau kita ambil kesimpulan dari pendapatnya beliau, Ong Hok Ham ini, beliau mengatakan itu tempe itu malah ada ketika orang-orang Cina itu ngebawa tahu ke Indonesia atau ke Nusantara, mungkin karena perdagangan yang kita tahu kan, perdagangan tahu terus akhirnya masuk ke Nusantara di tahun-tahun segitu. Dan di proses pembuatan tahu itu disitulah muncul pembuatan tempe secara tidak secara tidak langsung lah hitungannya. Dan ini menurut salah satunya lagi spesialis wartawan spesialis lah penyebutannya, bernama Andreas Marioto. Beliau mengatakan tempe muncul dari kedelai buangan pabrik tahu yang kemudian dihinggapi kapang. Kemudian beliau juga mengatakan karena ada beberapa tempe yang berasal dari limbah seperti tempe gambus, tempe bongkrek, dan macam-macamnya. Dan ya bisa disimpulkan juga, ini menurutku pendapatnya beliau ini hampir mirip sama pendapatnya si Ong Hok Ham ya, bahwa terbentuknya tempe itu sendiri itu muncul karena proses pembuatan tahu yang kayak nggak sengaja gitu. Dibuang ampas-ampasnya tahu kan, ngambil sari-sarinya aja, ngambil kor-kornya, jadi dibuang. Mungkin di situ nggak sengaja kayak tercipta makanan yang namanya tahu secara tidak langsung. Dan beliau ini berasumsi bahwa tempe itu adalah versi upgrade-nya dari kayak tempe-tempe limbah yang lainnya, yang mungkin kayak aku sebutkan tadi, tempe bongkrek itu dari limbah kelapa, tempe gambus itu dari limbah kacang. Dan tempe yang kita kenal itu adalah menurut beliau itu versi upgrade dari tempe kacang kedelai yang ada. Lanjut lagi, kita masuk ke titik asal muasalnya ya. Ini menurut sejarawan lokal, Profesor Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, namanya itu Mari Astuti, gimana nyebutnya kalau sama. Beliau mengatakan bahwa tempe bukan berasal dari bahasa Tiongkok atau apapun, tetapi bahasa Jawa kuno, yaitu tumpi, makanan berwarna putih. Dan kebetulan tempe itu makanannya berwarna putih, kalau kalian tahu ya, sebelum jadi tempe goreng, maksudnya tuh sebelum jadi masakan tempe berwarna putih. Jadi ya bisa kita simpulkan ya, kalau kata beliau, kata bahasa secara harfiah tempe itu sendiri itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu tumpi. Ya bisa disimpulkan kalau dari beberapa keterangan tadi, ada yang bilang bahwa tempe itu mungkin prosesnya itu ada ketika tahu itu datang. Kalau melihat dari beberapa pendapat tadi juga ada yang bilang bahwa mungkin aja tempe itu sudah ada sejak lama. Karena aku sempat riset sedikit bahwa masyarakat Jawa itu sebenarnya sudah menanam kedelai hitam jauh sebelum orang Tiongkok itu datang ke Nusantara pada saat itu. Jadi tinggi sekali kemungkinan bahwa Indonesia itu sebenarnya sudah
memproduksi tempe sebagai makanan sehari-hari mereka. Dan itu hanya asumsiku pribadi karena artikel yang aku baca. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yang mungkin mengerti sejarah dan mengerti pakar tentang makanan? Silakan berkomentar. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu sangat simpel, yaitu tempe adalah makanan yang sangat bergizi tinggi. Dari penelitian di tahun 1940-an sampai 1960-an itu sudah membuktikan bahwa tempe memang memiliki khasiat dan nutrisi yang bagus untuk tubuh. Di saat itu juga tempe menjadi penyelamat untuk masyarakat Indonesia pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat banyak sekali orang-orang itu menjadi tahanan perang baik di Jepang maupun di Belanda, dan tempe itu menyelamatkan mereka dari busung lapar dan juga penyakit disentri. Karena apa ya? Karena setidaknya tempe itu mencukupi kebutuhan gizi orang-orang Nusantara pada kala itu atau orang-orang Indonesia. Dan itu aja ya video singkat pembahasan, itu aja video sejarah singkat tentang video sejarah singkat tentang tempe. Semoga ini menjadi insight baru mungkin. Dan kalau ada yang mau koreksi silakan, yang mau nambah-nambahin juga silakan. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga hari kalian menyenangkan. Karena tempe. Gak mungkin sih kayaknya ada orang yang gak pernah makan tempe, itu terawan ya. Setidaknya kalaupun ada yang alergi, tahu lah ya tempe itu apa. Ya, lanjut.